Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirkiwan. Kali ini akan membahas tentang cari cuan menggunakan PC. Kali ini menggunakan PC. Mungkin untuk video berikutnya akan dibuat konten cari cuan menggunakan laptop. Tadinya pengen digabung, cuma ya ada sedikit perbedaan lah. Perbedaan dari ya, fungsinya gitu. Kalau PC itu lebih lebih condong ke stay di rumah gitu ya, WFH, work from home. Kalau laptop itu yang suka mobile, yang sering dibawa-bawa keluar rumah. Kali ini akan membahas tentang PC. Jadi sekarang kan semenjak pandemi ini ya, orang mulai terbiasa melakukan kegiatan di rumah, nggak banyak keluar, ada yang kerja dari rumah, anak-anak juga sekolah dari rumah daring, dan juga yang biasanya jualan di luar rumah sekarang mau nggak mau jadi terbiasa ya cari duit dari rumah. Nah di situ butuh butuh alat gitu, butuh alat pencari cuannya gitu. Nah dengan kejadian seperti itu, PC ya sekarang menjadi ya salah satu barang yang dicari gitu ya, laris manis, sampai beberapa part seperti kartu grafisnya itu harganya melambung tinggi dibanding harga tahun-tahun sebelumnya. Dan apalagi ya, ya, krisis ketersediaan barang dari kartu grafis atau media card itu membuat media card itu sulit, selain sulit dicari jadi barang langka deh. Kalau ada juga harganya juga tinggi, meskipun ada yang baru-baru, cuma mungkin ada keterbatasan ya, mungkin speknya lebih kurang oke lah, lebih lebih rendah dibanding yang keluaran-keluaran tahun sebelumnya. Ada lagi sih yang keluaran baru banget, cuma itu emang teknologinya terlalu terlalu baru sehingga harganya juga mahal. Untuk kartu grafiknya bisa 6 juta sampai belasan juta ya, puluhan juta itu untuk kartu grafiknya aja, sehingga ya orang mau nggak mau mencari PC yang budget sesuai dengan dompet mereka, apalagi saat-saat susah mereka nggak punya uang di, dan contohnya dirumahkan dari kantornya alias dipecat ya, alias dipecat ini, dirumahkannya bukan suruh kerja dari rumah, bisa dipecat ini, jadi mau nggak mau harus cari duit dari rumah. Nah karena udah terbiasa, banyak yang mulai jualan di marketplace, mulai jualan di lapak-lapak lain lah ya, OLX atau apa. Nah di sini mereka ya menjadi suatu apa ya, menjadi suatu komunitas baru gitu. Berarti generasi PFH ya, cari duit dari rumah. Untuk visinya sendiri, kira-kira visi apa sih yang bisa dipakai gitu. Sebenarnya visinya itu tergantung dari jenis, uh, dia dia memilih apa, cari duitnya gitu. Ada yang kalau dia membuat apa, menjual jasa grafik, jadi harus otomatis isinya harus pakai VGA yang mendukung sama software grafiknya gitu. Atau yang berat-berat seperti ini, contohnya kayak streaming
video, streaming YouTube gitu ya. Dia PC-nya harus core-nya kuat, thread-nya banyak, juga kartu grafiknya harus oke gitu, harus yang kuat buat streaming. Sebenarnya ada pilihan sih, kayak versi Elite, versi murah, category, juga ada versi menengahnya, dan ada versi yang high end, kelas atas. Nah di sini karena Sirtiman ini ya, Sirtiman versinya tuh yang mulai dulu sih, mulai dari yang paling bawah gitu. Jadi ceritanya pakai PC itu setelah 7 tahun pakai laptopnya udah umurnya lah rusak. Nah di situ Sirtiman mulai pakai PC. Memang sebelumnya pakai PC 4 tahun pakai laptop, dan masa laptopnya udah habis lah, rusak, itu di servis juga susah, buat duitnya sama, akhirnya beli PC. Kenapa? Karena lebih bisa murah lah. Awalnya ya upgrade dari Core to Duo, jadi ya karena senang AMD ya, dari dulu laptopnya AMD, akhirnya pilih, sampai sekarang pilihnya AMD. Ya kalau untuk pilihan Intel sih ya emang kuat gitu, apa core-nya kuat, cuma orang kan beda-beda sejarahnya. Dia berawal dari budgetnya kuatnya AMD ya, sekarang pilihnya ya AMD. Dan di sini kalau misalnya ada kejadian dari teman-teman semua yang istilahnya harus cari duit dari rumah, dan atau ada keinginan ya cari duit dari rumah, di sini Sirtiman ini nyaranin beli PC ya. Kalau untuk PC-nya sendiri ya bisa dicek ke lapak Sirtiman, bisa ada banyak pilihan dari yang murah sampai yang mahal, dari 500 ribuan sampai yang 3 jutaan atau 4 jutaan lah, itu untuk awalnya. Kalau 5 juta ke atas sebenarnya ya harus istilahnya cari duitnya yang udah berskill lah, istilahnya kayak main video grafik gitu, yang harus rendernya itu biar cepat karena jobnya banyak, terus selesai cepat, jadi rendernya harus cepat. Nah itu butuh PC yang budgetnya mungkin agak banyak, 5 juta ke atas. Cuma kalau untuk pemula yang kerjanya cuma office atau ngetik artikel atau PowerPoint seputar edit video, itu sebenarnya PC ya di sini Sirtiman sih rekomennya ya minimal quad core ya, 4 core 4 thread kalau bisa. Kalau mau dua core yang 2 core 4 thread itu kayak AMD gitu. AMD bisa dia mulai dengan budget irit. Kalau AMD itu ada seri APU, APU ya, APU, dia itu udah include di prosesornya, udah include kartu grafik, biasanya seperti itu kalau AMD. Seperti sekarang kan banyak ada AMD A8, A10, juga ada AMD Athlon atau AMD Ryzen yang lumayan populer sekarang lah, dan harganya ya lumayan, barangnya juga ya mulai langka sih, karena nggak repot-repot harus cari kartu grafik. Kalau kartu grafik yang sedang-sedang aja budgetnya bisa 2 jutaan lah, yang sedang ya. Kalau yang di bawahnya ada juta atau 500 ribu ya, cuma itu tergantung kebutuhan. Yang jelas ya, pahamin dulu
kebutuhan buat cari cuannya itu mau apa, mau dipakai kerjanya itu berat atau ringan, banyak main grafik atau membutuhkan prosesor yang kuat, juga grafiknya yang cukup atau sedang gitu. Nah di sini teman-temannya mau jabarin kalau udah punya PC, misalnya kalian udah beli PC sesuai sama budgetnya ya. Terus kelanjutannya gimana? Jadi sini settingannya mau ngebongkar lah, biar selama ini yang udah punya PC itu nggak nganggur, dan yang belum punya PC juga yakin langsung beli PC biar langsung buat cari cuan gitu. Karena PC itu bagi settingan itu benar-benar alat mesin mesin pencari uang, mesin pencari cuan, jadi dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kita kasih contoh aja, contoh tentang cara cari cuan menggunakan PC. Nah, dalam hal ini kalian semua harus memilih dulu jenis jenis sumber dapat duitnya dari mana, sumber pemasukan duit. Mungkin ada beberapa rekomendasi dari Silkiman ya. Ini sekedar Silkiman tahu sebenarnya ada banyak 1001 macam cara dapetin uang itu dari online, dari rumah atau PC. Yang jelas kalau via online pakai internet itu ya lebih banyak pilihannya gitu. Kalau nggak pakai online kayak ngetik skripsi atau ngetik sekolah, kegiatan sekolah, bantuin anak sekolah bikin makalah atau apa gitu, itu bisa bisa jadi uang. Cuma kalau pakai online atau menggunakan internet ya, pakai kuota atau bandwidth, itu lebih banyak pilihan. Di sini ya disesuaikan, kalau misalnya agan teman-teman ya, agan teman-teman semua sukanya ya dari mulai ini, saya nggak tahu apa-apa dan ini juga nggak modal apa-apa gitu. Istilahnya cari duit yang receh pun ya mau deh gitu, untuk ngebuktiin bisa nggak sih cari duit dari online. Nah, di sini Firman ada rekomendasi pertama itu, biasanya kan PC itu diinstalin kayak aplikasi atau program untuk kerja ya, kayak Office. Nah di sini gimana kasih satu, langsung kasih situs untuk cari duit aja. Di sini namanya ada situs Fiverr. Terus Fiverr itu di sini para freelancer ya, mencari mencari cuan, dan ini udah terbukti membayar ya. Udah nggak usah diragukan lagi, nggak usah takut kayak robot trading atau bisnis nonton video dapat duit. Ini di sini kita jual macam-macam, bisa dijual, bisa dilihat. Ini ada kategorinya grafik dan desain, kayak jualan logo atau jualan desain ya, gambar atau desain banner apa. Nah di sini ada digital marketing juga. Digital marketing ini ya kayak mungkin bantuin orang ya, entah itu promosi di sosial media, klik satu-satu deh biar ada gambaran, kayak grafik desain bisa dilihat ini. Nah di sini ada macam-macam, ada buat logo,
brand identity ya, merek usaha atau apa nih, banyak orang-orang butuh buat logo buat usaha, karena banyak para pengusaha, para bisnis nggak bisa desain, jadi dia pakai Fiverr ini. Jadi untuk yang klien ini dari seluruh dunia ya, dan kalian cuma buat logo aja yang jelas ya. Kalau ada kendala masalah bahasa, jawab pertanyaan chat, karena mereka langsung chat kita kalau biarlah kamu suka. Chatnya itu bisa pakai Google Translate atau bisa bantuan teman atau anak sekolah yang bisa bahasa Inggris. Sini ada macam-macam, ada gaming, ada seni gaming, grafik untuk streamer. Bisa streamer itu artinya grafiknya ya, grafik apalah, logonya Twitch Store. Yang suka streamer juga nih, kayak banyak jualan pakai Twitch ya. Itu ada art and illustration, seni dan ilustrasi. Di sini ada yang baru ya, kayak NFT art, pattern desain, potret, karikatur, kartun, komik, atau desain. Nah, di sini bisa jual di situ. Untuk yang web dan app desain, web ini web design ya, desain suatu website, gambarnya itu mau warnanya merah biru segala macam ya, seperti itulah. Atau app design, desain aplikasi di Play Store mungkin. UX design juga, landing page design. Landing page ini ya misalnya mau menjual suatu produk atau yang entah itu fisik atau produk yang bisa di download lah, ebook atau software, bisa pakai landing page yang dia orang dibawa ke landing page nya, dikasih produknya, kelebihannya apa, bonusnya apa. Nah itu email design juga, email ya sekarang udah macam-macam yang desainnya ada warna-warni. Icon design, icon biasa dipakai untuk web browser dan website, itu juga butuh, banyak orang belum bisa, makanya butuh desain. Di sini ada web banner, sosial media desain untuk posting Facebook atau YouTube, thumbnail segala macam. Packing sama cover ya, di sini untuk pengusaha yang itu nyetak usahanya, nyetak label, nyetak di pokoknya desain, dia mereka butuh desain. Di sini bisa dibantu. Di sini book desain buku, album cover, ini bisa di podcast cover juga sekarang lagi trending. Bantu packing cover design. Visual design, kalau visual design ini biasanya Photoshop editing, Photoshop dan macam-macam lah. Saya pengen fotonya ada di foto orang-orang banyak, misalnya entah itu reuni apa gitu ya, Photoshop bisa diedit, jadi foto media ada di situ. Banyak sih ilmunya di Photoshop. Presentasi desain, infografik desain, vektor, resume desain. Resume desain ini ya untuk lamaran kerja yang seperti itu lah, biar menarik, biar dapat kerjaan. Ada beberapa macam kayak print design, arsitek, building, bangunan, fashion, merchandise, produk, karakter desain. Jadi di sini sebenarnya di digital marketing juga ada sosial media, sosial SEO, lokal SEO, public content marketing, video marketing, search engine, display. Jadi update marketing, nah ini untuk yang suka tulis menulis sama terjemahan, bisa di sini ada artikel untuk blog, dan setelah penerjemah, proofreading dan editing, edit ejaan, menulis lamaran kerja, menulis cover letter, LinkedIn profile, semuanya punya sales copy, sosial media, email copy, case study, ebook,
Ini ada banyak semua sebenarnya yang suka video. Nah ini biasanya video main komputer grafiknya agak tinggi. Yang suka musik juga ada voice over, jasa voice over ya, biasa narasi suara itu, produser, komposer, penyanyi yang suka edit musik, belajar gitar online, musik online, di sini bisa nulis lagu, semua ada, vokal tuning, dialog editing. Untuk yang jago-jago programming teknik bisa bikin web, bisa atik plugin macam S convert file. Ini dari untuk yang orang bisnis, ini ada virtual assistant. Bisa di virtual assistant banyak dibayar berdasarkan jobnya misalnya $5 per jam atau apa, $10 per jam atau apa, nanti dikasih jobnya apa, sales juga disuruh jual dan sepan target segala macam, e-commerce management, ngurusin toko online, supply makanan, project management, event management, presentasi, game, konsep, segala macam. Semua kalau kalian bisa kasih jualan apa yang skill yang bisa di bisnis ya silahkan dipilih. Kalau nggak bisa yang terlalu teknis juga, di sini ada lifestyle ya, lifestyle kayak astrologi ini, yang bisa ngeramal ya, bisa ngeramal nasib, bisa di sini. Untuk para paranormal juga ini. Yang suka jalan-jalan juga biasa menjual 10 foto tentang Bali atau 10 foto tentang daerah yang lain. Fitness, khusus dance, khusus macam-macam model, acting, bikin kartu ucapan, resep-resep masak dan lain-lain, family, barang koleksi segala macam bisa taruh di sini. Dan ini yang trending sekarang kayak NFT art, karakter animasi, game development, dropshipping, data. Jadi semua yang punya skill bisa jual di sini. Ini dijualnya ya, pokoknya lihat saingan deh, saingannya jual skillnya berapa. Kayak kan buat artikel aja, contohnya artikel lah yang gampang. Artikel ini ada yang jual $10 ya, mulai dari $10. Bisa yang di atas kan ratingnya tinggi-tinggi ya, kita disortir yang seller detailnya, yang ini seller pemula harganya berapa. Ya, harganya mulai dari $10 hingga ada $100, gantung kesulitan atau ratingnya. Kalau udah jadi pro verified, nulis artikel aja cuma harus bayar $100 per artikel gitu. Ini biasanya untuk situs apa berita gitu ya, jurnalis. Dia yang cari berita, dia nulis, kita tinggal publish, cuma bayar $1 juta. Untuk tulis blog biasa ya ada yang bayar $5, ada yang 10, seperti itu. Makanya kalau beruntung ya, konten macam-macam, isinya tentang apa, nanti dicari ada blog post sosial media yang $30 dan macam-macam, $10. Jadi kalau satu hari dapat satu job $10 aja, satu hari dapat job satu, dalam sebulan rutin ya bisa dapat $300. Dan ini juga nanti macam-macam
Kayaknya untuk pemula dibolehin buka lapak sampai 7 kalau di sini. Kalau udah levelnya naik, dia bisa buka lapak sampai 20. Jadi di sini sebenarnya cari duit ini buat tambahan, ini situs yang rekomendasi. Karena apa? Ini di Silpiman kasih di apa sebut di kalau dia tuh membayarnya tuh aman. Yang pertama dia bisa withdraw pakai PayPal, bisa withdraw ke bank transfer, juga bisa ngeluarin kartu kreditnya juga, nanti withdrawnya bisa ke kartu kredit 16 ribu. Nah di sini ya bank transfer juga bisa, biasanya cuma potongannya mungkin agak besar ya. Di sini ya cuman biasanya pakai PayPal aja. PayPal. Jadi langsung dari PayPal bisa kirim ke bank lokal, gampangnya seperti itu. Jadi di sini salah satu situs yang terpercaya ya untuk cari uang kalau kalian punya skill, entah itu skillnya macam-macam ya, buat logo, buat artikel dan lain-lain, buat video, bisa ngeramal atau apa. Pokoknya di sini. Untuk di Indonesia juga ada, cuma Sirteman masih belum terbukti membayar ya, kecuali kayak di Kaskus itu udah komunitasnya udah besar ya. Silakan kalau jual jasa atau barang di Kaskus. Kalau ada yang mau tanya di kolom komen silahkan, soalnya mungkin masih banyak yang bingung gitu. Ini ngapain gitu. Kadang ada yang pemula ini ngomong apa sih gitu. Sebenarnya yang jelas tuh kalau punya PC ya dimanfaatkan, jangan takut, jangan takut ngabisin listrik, jangan takut ya, jangan takut nanti apa rusak. Kalau takut rusak yang bisa dinyalain, beli terus ditonton aja. Kalau bisa dimanfaatkan buat cari duitnya ya buat ditabung, beliin rumah yang serius gitu. Jadi nggak main-main. Kalau di sini Fiverr ini berdasarkan rating. Kalau rating kalian ini sentimen, ya ratingnya ini gitu, nanti orang akan order atau enggak dilihat berdasarkan rating. Jadi kalau untuk yang baru ya, namanya baru ya itulah, kalian harus bersaing, kalian harus cari langganan, cari order dulu. Kita udah bisa langsung ditingkatin servisnya, harganya bisa dinaikkan, yang tadinya $5 bisa jadi 10 atau jadi 30 atau 50, tergantung. Kalau ada klien udah percaya, naikin aja gitu, jangan main di $5 terus. Dan ya banyak ya itu untuk jasa dan yang punya skill ya. Ada lagi yang cari duitnya itu kayak tadi jualan barang ya, mungkin yang terpercaya di Kaskus ya. Ini situsnya lagi lelet, pokoknya ke Kaskus atau ke forum-forum yang sesuai dengan barang yang dijual ya, kayak Shopee atau ini sebenarnya ada Tokopedia ya. Tokopedia ini sebenarnya yang jualan PC, laptop, alat-alat elektronik. Jadi seperti itu kalau mencari cuan, jual barang. Kalau nggak punya barang juga masih bisa dropship. Dropship itu jual barang dari situs A di situs B, udah gitu aja, modal foto aja copas sama kata-katanya di copas ya, kalau bagusnya kata-katanya
di diedit lagi biar lebih bagus, biar orang yakin untuk membeli. Pokoknya ini manfaatin ini juga, manfaatin marketplace Indonesia ya, ada Tokopedia, ada Shopee. Kalau selama ini kalian cuma belanja doang, apa nggak kepikiran mau jualan? Oh, ya nanti ditulis di kolom komen aja kalau kendalanya apa. Nanti kalau misalnya dicek ternyata banyak kendala yang ini, kita nanti cuman bikin video biar kalian nggak bingung lagi cari cuan juga, nggak 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 mikir-mikir gitu, nggak ragu lah. Dan nyari duit dengan cara begini ini ya halal, itu bukan tipu-tipu dan nggak bakal kena tipu juga. Yang jelas untuk barang di situ, untuk jualan website, jualan website bisa di Flippa atau forum-forum yang sudah terpercaya untuk jual beli website. Di sini Flippa ini macam-macam ya, ada yang jual website dari mulai $1 sampai $10.000, ada yang $10.000, ada yang $50.000, dan sampai $100.000 sampai $2 juta, atau yang di atas $2 juta juga ada. Dan ini macam-macam listingnya, mau yang premium, mau yang standar ini $29, jangka waktunya 3 bulan. Ya, ada lagi yang hampir $300 ya, ini nggak pakai masa waktu, mungkin dipromosi dari Flipanya. Juga ada yang 5 juta, $400, $500, dan fitur-fiturnya. Dan di sini bisa dilihat contohnya ya. Ada 2 aplikasi juga atau bisnis yang lain. Kita lihat. Nah, di sini websitenya, website starter. Di sini website baru juga bisa dijual kalau desainnya bagus. Ini orang bisa jual desain baru yang seperti ini. Macam-macam ya, ada yang perkiraan sebulan dapat $34, ada yang nawar. Ini lelang sistem yang tertinggi yang menang gitu. Jadi kalau untuk di sini ya sebenarnya harus belajar website nih, cara transfer website, cara bikin website, juga cara domain sama hostingnya harus dipelajari. Yang jelas di sini sebenarnya kalau website ini sebenarnya kan suatu aset gitu loh, dan ini udah kelihatan kayak website yang ini dia punya net profit $1.000 per bulan. Ini ada yang nawar masih 5 hari lagi lelangnya, ada yang nawar $550. Ya seperti itulah, ini banyak website istilahnya mesin duit yang dijual. Ini sebenarnya ladang untuk cari cuan juga, jadi nggak hanya jualan barang aja, tapi website atau aplikasi juga bisa dijual. Macam website tentang fitness, website tentang potret, tentang perhiasan,
make up semua dijual. Kalau untuk di Indonesia juga ya dicari aja di Google lah, Kaskus juga mungkin bisa, atau di forum forum yang lain, forum Detik atau Ars ID, cari ada bagian jual beli website itu bisa. Ini biar biar gampang aja ya. Kalau untuk punya jasa skill, kalian bisa apa, sebelumnya kerja di mana, bisanya apa, yang bisa jual biasanya di fiverr.com ya. Terus kalau yang belum punya skill, yang baru mulai, bisa jualan barang seputar yang kalian tahu, itu macam-macam. Di marketplace juga bisa jual makanan sih ya. Kalau kalian bisa bikin makanan, bisa dijual di Shopee Food, di Tokopedia juga ada Tokopedia jual makanan, jual barang yang elektronik, atau jual macam lah, obat, buku, vitamin, apa yang sedang aku dicari dan pesaingnya sedikit, ya silahkan aja main di marketplace Indonesia. Kalau yang suka, yang mungkin udah capek gitu ya, di Fiverr nggak ada job, di marketplace juga udah banyak banget orang saingan yang WFH ya, kayaknya bisa gue jual di website. Biasanya harus dipahami dulu caranya. Dan ada lagi satu lagi rekomendasi Sirpiman, ini adalah ratakan.com di Indonesia ya. Kalau di luar sih ya ada GPZoo atau Warrior Plus. Nah, di sini itu menjual produk digital, nah gitu. Kemudian produk service juga ada di sini, service seperti di Fiverr ya, cuma ya di sini bisa jual produk digital, bisa jual ebook, template atau software, bisa jual macam-macam lah. Nah, ini sebenarnya tempat yang apa ya, tempat yang paling baik itu untuk mengubah hobi menjadi dolar, menjadi cuan gitu. Ini Sirpiman juga sebelumnya juga udah bikin video tentang mengubah hobi menjadi duit, menjadi cuan. Salah satunya adalah buka ibaratnya pengalaman kalian lah, kursus di sini. Karena kalian bisa macam-macam ya, jago memasak, bisa bikin tutorialnya berupa ebook atau video. Nah, ini bisa dijual di sini macam-macam. Ada yang nah ini jual nih, kayak seperti pelatihan kursus membuat mie ayam online, macam-macam aja. Kalian kalau bisa mie ayam atau bisa dibikin, dirangkum jadi sebuah ebook atau video tutorial, terus dijual di sini. Di sini emang ya masih banyak yang belum tahu ya, makanya ya itu kesempatan sebenarnya buat kalian, buat teman-teman semua, untuk taruh produk atau jasanya di sini. Kalian bisa apa aja lah, kalian bisa apa yang skillnya punya dirangkum menjadi produk, entah ebook atau video kursus, dijual di sini gitu. Jadi yang beli tinggal download dan kalian dapat duit. Nah di situ sebenarnya ini cara yang mendekati passive income lah. Perbanyak aja produk seperti ini, nanti akan istilahnya banyak pendapatan masuk tanpa harus kalian kerja capek-capek.
Kalau di Fiverr kan ngerjain job ya bisa juga sih kasih template atau apa yang nggak terlalu capek. Kalau di Flippa itu yang jelas tadi ada biaya listing dan lain-lain ya, dan waktu tampilnya, waktu lelangnya itu. Jadi kalau lelangnya habis dan nggak laku ya udah resiko gitu. Tapi kalau laku ya itu untung. Nanti mungkin dijabarkan ya satu-satu. Sebelumnya sih video-video dulu sih memang sih udah gitu. Kalau cuma Flippa ratakan cara jualannya, atau Fiverr sendiri juga detailnya juga cara bikin lapak di Fiverr juga udah. Jadi kalian silahkan dicek-cek aja video sentimen yang terdahulu ya, karena banyak sekali udah sempet ya, banyak lah kayak cara dapat 2 juta dalam waktu 7 hari pakai PC, atau cara dapat 1 juta rupiah dalam waktu 3 jam, 7 cara promosi online dan lain-lain, cara jualan produk nah ini dari ratakan, modal dengkul, banyak tutorialnya di sini. Terus silahkan kalian cek-cek lagi aja videonya. Kalau ada yang mau ditanya silahkan. Kalau ada yang masih bingung, ditanya di kolom komentar aja, nanti Firman saya jawab, langsung di komen atau dibuatin video. Yang jelas untuk kedepannya Firman akan sejalan ya, konten mesin uang otomatis, mesin mencari duit ya, entah itu PC, tablet atau handphone. Juga tentang cara cari duitnya ya, pakai PC atau pakai handphone ya gimana. Cara-cara ya kayak tadi jualan di Flippa ya, cara membuat website, cara buka lapaknya di Fiverr, ini seperti itu konten-konten di blog ini gitu. Jadi silahkan subscribe ya diikutin aja, atau bermanfaatnya juga. Untuk yang pengen dapat update videonya, klik tanda lonceng. Untuk yang dirasa video ini bermanfaat, ditunggu share, like, jempolnya ya. Jadi itu aja untuk kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.